Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan keamanan data paspor. Untuk saya sendiri, Angger Bagus Lambang dengan NPI 14622000258. Teman-teman saya, yang kedua Eka, yang ketiga Luai, yang ketiga ada Agus, yang keempat dan kelima ada Opal. Nah, yang pertama ada RFID, Radio Frequency Identification, adalah sebuah sistem nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data antara suatu perangkat pembaca dan suatu objek yang memiliki tag RFID. Teknologi ini memungkinkan identifikasi dan pelacakan objek secara otomatis tanpa adanya kontak fisik. Chip RFID tertanam pada sampul belakang paspor untuk memfasilitasi otomatisasi verifikasi identitas. Selanjutnya, keuntungan menggunakan RFID pada paspor. Yang pertama yaitu otomatisasi dan efisiensi. Yang kedua ada peningkatan keamanan. Yang ketiga pencegahan pemalsuan. Yang keempat pelacakan dan identifikasi. Yang kelima perlindungan privasi. Tantangan satu, pelacakan pribadi. RFID pada paspor membuka potensi pelacakan pergerakan individu meskipun UID dibuat secara acak. Yang kedua, potensi pencurian identitas. Tantangan utama adalah potensi pencurian identitas melalui cloning chip RFID yang dapat disalahgunakan untuk tujuan pencurian identitas. Yang ketiga, akses tidak sah. Risiko akses tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang meskipun ada langkah-langkah keamanan. Yang keempat, risiko skimming. Proses pembacaan dari jarak jauh atau skimming tetap menjadi risiko terutama jika informasi dapat dibaca tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang kelima, keterlibatan data pribadi lainnya. Keterlibatan data pribadi lainnya seperti biometrik meningkatkan risiko privasi jika jatuh ke tangan yang salah. Yang keenam, kritik terhadap protokol keamanan. Kritik terhadap protokol keamanan menyoroti potensi risiko, terutama jika ada kelemahan dalam implementasi atau desain. Yang ketujuh, tantangan terhadap keamanan RFID. Tantangan keamanan terkait dengan teknologi RFID dapat membuka celah di luar keamanan perbatasan. 8. Relevansi dan pengetahuan publik. Tingkat pengetahuan dan pemahaman publik yang kurang dapat meningkatkan kekhawatiran privasi terkait e-paspor. Upaya e-paspor. 1. Penguatan protokol keamanan. Tingkat dan uji terus protokol keamanan untuk melawan potensi serangan, termasuk cloning chip RFID dan ancaman privasi. 2. Pendidikan publik. Kampanye edukasi untuk tingkatan pemahaman publik tentang manfaat teknologi dan langkah-langkah perlindungan privasi. 3. Pembaruan teknologi. Kembangkan teknologi RFID canggih dan enkripsi yang kuat. 4. Audit dan evaluasi reguler. Lakukan audit rutin untuk identifikasi dan perbaikan celah keamanan pada sistem e-paspor. 5. Penggunaan teknologi biometrik. Integrasikan teknologi biometrik, sidik jari, pemberdayaan wajah untuk tingkatan keamanan dan kurangi risiko identitas palsu.
Oke, untuk yang keenam, kolaborasi dengan pihak ketiga. Libatkan pihak ketiga termasuk ahli keamanan untuk audit dan solusi keamanan yang tepat. Untuk yang ketujuh, pengaturan hukum yang kuat. Tetapkan regulasi kuat terkait privasi data dan sanksi efektif bagi pelanggaran privasi. Yang selanjutnya, optimasi dan kontrol pengguna. Berikan opsi pada pengguna untuk memilih e-paspor dan kontrol lebih besar atas data yang mereka bagikan. Yang kesembilan, transparansi pemerintah. Dan yang kesepuluh, evaluasi secara terus-menerus. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1 akan dilanjut oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan PowerPoint-nya. Terima kasih. Lanjut, Bang. Baik, untuk kelompok 2 bisa segera dimulai, silakan. Oke, untuk kelompok 2 ini nama anggotanya ada yang pertama ada Novan Wahyu Setiawan dengan NBI 146-2200-170 dan yang kedua Abdul Rahman Mas Rifan dengan NBI 146-2200-195. Yang ketiga Labefala Atala dengan NBI 146-2200-221. Yang keempat dengan M. Aprilian Rizal Wayudi dengan NBI 146-2200-276. Dan untuk yang kelima dengan saya Ogi Indrawan 146-2200-279. Nah, untuk data keamanan paspor, paspor adalah dokumen penting dan data keamanannya harus dijaga dengan baik. Amerika Serikat mulai mengeluarkan paspor elektronik untuk warganya. Paspor elektronik ini identik dengan paspor Amerika Serikat biasa, kecuali penambahan chip identifikasi frekuensi radio yang tertanam di sampul belakang. Chip Radio Frequency Identification (RFID) mendengarkan query radio dan merespon dengan mengirimkan kode ID unik sendiri. Pemerintah federal merasa bahwa e-paspor akan mengurangi jumlah paspor palsu yang dapat digunakan oleh penjahat dan teroris internasional untuk mengakses Amerika Serikat dan negara-negara lain. Yang kedua, ada pentingnya keamanan data paspor. Data pada paspor mengandung informasi pribadi yang sangat sensitif, termasuk informasi identitas dan kebangsaan seseorang. Penyalahgunaan atau akses yang tidak sah terhadap data ini dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan, atau kejahatan serius lainnya. Oleh karena itu, keamanan data paspor sangat penting untuk melindungi individu dan menjaga integritas proses perjalanan internasional. Namun, industri keamanan teknologi informasi harus meningkatkan kekhawatiran tentang e-paspor, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya dapat meningkatkan risiko keamanan dan pencurian identitas.
Oke, selanjutnya ada metode pengamanan data paspor. Yang pertama ada microchip paspor. Paspor memberi dilengkapi dengan microchip RFID yang menyimpan data identitas pemegang paspor. Yang kedua ada keamanan fisik. Materi paspor diperkuat dengan bahan khusus dan teknologi keamanan seperti tinta khusus, hologram, atau fitur anti palsu lainnya. Yang ketiga ada verifikasi biometrik. Penambahan data biometrik seperti sidik jari, tanggal wajah, atau pemindahan retina memperkuat keamanan paspor dengan menghubungkan data langsung ke pemegang paspor yang sah. Yang selanjutnya ada kelemahan teknologi chip RFID. Yang pertama ketidakpastian terkait privasi. Yang kedua ada API tidak cukup aman meskipun pemerintah menerapkan opsi selongsong pelindung demokrasi, menunjukkan bahwa tidak semua paspor dilengkapi dengan selongsong atau selongsong tidak berfungsi device pelindung. Yang ketiga ada keterbatasan dalam pemakaian keamanan. Terdapat tentang dalam upaya Departemen Keamanan Dalam Negeri DHS untuk membuat chip RFID yang lebih aman. Oke, next. Satu lagi yang terakhir ada kesimpulan dan poin penting adalah keamanan data paspor merupakan hal yang harus diperhatikan dengan serius untuk menghindari ancaman dan penyalahgunaan yang dapat membahayakan individu dan keamanan internasional. Dengan penetapan metode pengamanan yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat, kita dapat memastikan data paspor tetap aman dan lebih. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang berkenan untuk menyangkal pendapat kami. Silakan. Baik, Mas. Saya ada pertanyaan untuk kelompok 2. Apa yang menyebabkan pada kelompok Anda kenapa kenapa Anda menyangkal bahwa RFID itu tidak aman atau paspor itu tidak aman? Karena menurut kami tidak aman itu bisa disalahgunakan, Mas. Misal gini, saya mau ke negara Singapura, Malaysia, itu kan bisa disalahgunakan, bisa membuat duplikasi paspor, meskipun sudah ada keamanan dari pihak ketiga, tapi kan masih bisa digunakan. Seperti itu, Mas. Saya ada sanggalan. Tapi kan sekarang teknologi itu sudah kayak canggih, Mas. Keamanannya itu dan semakin meningkat. Jadi gini, Mas. Memang Gimana? benar teknologi semakin canggih, keamanan juga semakin meningkat. Tetapi pelaku dari tindak kriminalitas juga pasti juga meningkat, Mas. Ilmu pengetahuan teknologinya. Jadi potensi-potensi pencurian melalui RFID ini ya cukup besar sekali. Ya, menanggapi pernyataan Mas Rohman tadi yang pertama, bahwa setiap negara bisa saja melakukan
kejahatan seperti itu. Tapi kembali lagi untuk regulasi setiap negara dan untuk setiap negara pastinya sudah memiliki etika tersendiri dalam pengolahan data-data antara negara sendiri dengan negara orang lain. Dan untuk pernyataan Mas Labib tadi memang benar, semakin banyak percobaan ataupun usaha untuk menyalahgunakan data e-paspor tersebut. Tetapi kita sebagai warga negara dan juga teknik informatika, kita juga harus mengembangkan bagaimana teknologi RFID ini untuk menjadi lebih aman dan dapat berguna bagi masyarakat lainnya. Oke, gitu aja. Jadi gini Mas, apa namanya, memang benar seperti itu ya. Tetapi kalau pemerintah masih belum mempersiapkan semacam kayak undang-undang yang gitu ya, hal susah Mas. Masalahnya peretasan yang dilakukan oleh hacker istilahnya ya, kan kita tidak tahu seberapa jauhnya mereka masuk. Nah, kan dari pernyataan Mas Labib tadi bahwasanya ada nih satu misi, yaitu mencegah bagaimana para hacker ini untuk masuk ataupun menyebarkan data-data pemerintah. Nah, ini juga salah satu tugas dari pemerintah dan kita sebagai mahasiswa informatika untuk kembali lagi selalu mengembangkan aplikasi ataupun keamanan dan ikut serta menjaga keamanan data di negara ini gitu. Gimana Bagaimana Mas? dari kelompok dua? Coba diulangi pertanyaannya, intinya saja langsung. Oke, sekian dari kami kelompok 1 dan kelompok 4. Terima kasih. Kelompok 1 dan kelompok 2, terima kasih semuanya.